Gaya mempengaruhi benda diam. Perhatikan kejadian-kejadian berikut ini. Gerobak bisa berjalan dikarenakan memperoleh gaya dari siswa yang mendorongnya. Untuk meja ini bisa bergerak karena mendapatkan gaya dari siswa berupa tarikan dan dorongan, sehingga posisi meja ini akan berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Bola ini bergerak karena mendapatkan gaya dari tendangan siswa tersebut. Untuk bola ini mendapat gaya ke atas oleh siswa dan turun mendapat gaya gravitasi. Mobil ini bisa bergerak karena mendapatkan gaya dari mesin mobil tersebut. Selanjutnya, gaya mempengaruhi benda bergerak. Perhatikan kejadian berikut ini. Laju gerobak lebih cepat jika didorong oleh lebih banyak orang dibandingkan dengan sedikit orang. Pada gerobak ini, saat ditarik oleh satu anak, dia gerakannya lambat, sedangkan jika ditambah satu anak akan semakin cepat, dan jika ditambah dengan satu anak lagi, ini lajunya semakin kencang. Untuk laju bola ini lebih kencang pada lantai yang permukaannya halus dibandingkan dengan bola yang dilempar pada lapangan yang berumput. Bola lebih kencang pada permukaan yang miring dibandingkan dengan pada permukaan yang datar. Mobil-mobil ini akan bergerak sesuai dengan kemana arah anak-anak ini menarik mobil-mobilan tersebut, karena mobil ini bergerak karena adanya gaya tarik dari anak-anak tersebut. Kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi gerak benda adalah besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda, halus rasanya permukaan, besar kecilnya gaya gesekan, dan kemiringan permukaan suatu benda. Berikutnya, macam-macam gaya. Perhatikan kejadian berikut ini.
Gaya otot yaitu gaya yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan. Sedangkan gaya gesek yaitu gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan yang saling bersentuhan. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang memiliki sifat kemagnetan. Sedangkan gaya pegas yaitu gaya yang ditimbulkan karena adanya sifat elastisitas benda. Hal ini bisa dilihat pada permainan anak-anak ini, yaitu menggunakan pegas mainan, sehingga yang semulanya pendek jika ditarik akan semakin panjang. Selanjutnya gaya gravitasi yaitu yang ditimbulkan karena adanya gaya tarik bumi. Misalnya ini akan geraknya ke bawah. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Ini bisa dilihat pada kipas angin. Berdasarkan sifatnya, gaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu gaya sentuh, gaya yang timbul karena gaya langsung bersentuhan dengan benda, contohnya gaya otot, pegas, dan gaya gesek. Selanjutnya gaya tak sentuh, yaitu gaya yang timbul walaupun gaya tidak bersentuhan dengan benda, contohnya gaya magnet, listrik, dan gaya gravitasi. Rangkuman yang pertama, gaya adalah istilah IPA yang menyatakan tarikan atau dorongan. Benda diam dapat bergerak jika diberikan gaya. Benda bergerak pada bidang datar dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu gaya dorong atau tarik, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Gaya dapat menggerakkan benda, menghentikan benda, dan mengubah arah dan mempercepat gerak benda. Untuk latihannya ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gaya. 2. Gaya apa yang ditimbulkan karena tarikan bumi. 3. Sebutkan gaya berdasarkan sifatnya. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan gaya listrik. Kelima, apa yang dimaksud dengan gaya magnet. Ya, selamat mencoba. Semoga paham dan terima kasih atas perhatiannya. Thank you.